Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia industri modern, yaitu sensor dan aktuator. Saya ingin kalian memahami dari awal. Semua sistem otomatis, baik itu SCADA, PLC, maupun DCS, tidak akan bekerja tanpa dua komponen ini. Coba saya tanya, bagaimana sistem bisa tahu suhu naik? Bagaimana sistem bisa menyalakan pompa? Jawabannya, sensor sebagai indera, aktuator sebagai tangan. Pada awal materi dijelaskan bahwa kita akan membahas dari konsep hingga implementasi. Mahasiswa sekalian, bayangkan sebuah pabrik. Ada suhu, ada tekanan, ada aliran, semua itu harus dipantau dan dikontrol. Tanpa sensor, sistem buta. Tanpa aktuator, sistem tidak bisa bertindak. Sensor vs aktuator. Sensor membaca kondisi fisik, aktuator melakukan aksi. Analogi sederhana, tubuh manusia, mata sama dengan sensor, tangan sama dengan aktuator, otak sama dengan PLC. Pertanyaan, kalau hanya ada sensor tanpa aktuator, sistem hanya melihat, tapi tidak bisa bertindak. Proses transduksi. Transduksi adalah proses dari fisik listrik. Contoh, suhu tegangan, tekanan arus. Analogi, seperti menerjemahkan bahasa manusia bahasa mesin. Hal penting, kesalahan di sini seluruh sistem salah. Karakteristik sensor, akurasi, seberapa dekat ke nilai asli, presisi, konsistensi, sensitivitas, kemampuan deteksi perubahan kecil. Contoh nyata, sensor suhu di farmasi, harus sangat akurat. Kalau salah produk gagal. Pertanyaan, mana lebih penting, akurasi atau presisi? Jawaban, tergantung aplikasi. Sensor suhu, termokapel, tahan suhu tinggi. Industri berat, RTD, sangat akurat. Industri presisi, termistor, sensitif. Elektronik kecil, contoh nyata, furnace termokapel. Industri makanan RTD, tidak ada sensor terbaik, yang ada adalah sensor yang tepat. Sensor tekanan. Sensor tekanan digunakan di boiler, minyak dan gas. Prinsip, strain gauge, piezoelektrik. Contoh nyata, kalau tekanan boiler terlalu tinggi, bisa meledak. Pertanyaan, kenapa sinyal 4-20 mA digunakan? Karena, tahan noise, bisa deteksi error. Sensor level, digunakan untuk mengukur ketinggian cairan. Float, sederhana, ultrasonik, tanpa kontak, capacitif, akurasi tinggi. Contoh, tangki air otomatis rumah. Pertanyaan, kenapa ultrasonik cocok untuk cairan korosif? Karena tidak kontak langsung. Sensor aliran. Flow sensor mengukur laju aliran. Jenis, turbin, elektromagnetik, ultrasonik. Contoh nyata, distribusi air kota. Pemilihan sensor tergantung jenis fluida. Aktuator. Aktuator adalah output system. Jenis, motor, valve, pompa, relay. Contoh, conveyor motor, aliran air valve. Analogi, sensor sama dengan mata, aktuator sama dengan tangan. Mode kontrol, digital, on/off. Analog, kontinu. Contoh, lampu digital, valve analog. Pertanyaan, kenapa industri butuh analog? Karena butuh kontrol presisi. Studi kasus, sistem tangki air otomatis. Sensor level membaca, PLC memutuskan, pompa bekerja. Ini disebut closed loop system. Ini adalah dasar semua sistem industri. Integrasi SCADA PLC. Alur sistem, sensor PLC SCADA aktuator. Ini bekerja real time. Contoh, operator bisa kontrol dari ruang kontrol. Tantangan lapangan, masalah, noise, kalibrasi, lingkungan, solusi, kabel shield, maintenance, pemilihan alat. Engineer harus siap dengan kondisi nyata. Kesimpulan, sensor, sumber data, aktuator, pelaksana, keduanya terhubung dalam sistem kontrol. Mahasiswa sekalian, dari pertemuan ini saya ingin kalian ingat, sistem industri bukan hanya soal alat, tetapi bagaimana data diubah menjadi aksi. Jika sensor salah keputusan salah, jika aktuator gagal sistem tidak berjalan, inilah tanggung jawab seorang engineer. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi mahasiswa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.